Halo semuanya, selamat datang di Fate and Destiny, tempat di mana kita bakal bedah takdir-takdir paling gokil di dunia sinema. Hari ini kita bakal bahas film Obsession tahun 2026. Siapkan camilan lo, karena kali ini kita bakal rekap tuntas alur cerita film Obsession. Gimana jadinya kalau orang yang selama ini cuma nganggep kamu teman, tiba-tiba jatuh cinta sama kamu sampai level, pokoknya kamu milikku. Sekilas sih kedengarannya kayak mimpi indah yang turun dari langit. Tapi kalau cintanya udah kelewat batas, berubah jadi obsesi, dan malah bikin hidup berantakan, ya itu bukan romansa lagi, itu udah paket lengkap menuju masalah. Film Obsession nunjukin kalau kadang keinginan yang paling kita harapkan justru bisa jadi awal dari mimpi buruk yang susah banget dihentikan. Cerita ini fokus ke seorang cowok muda bernama Bear Bailey. Bear ini tipe orang yang pendiam, agak kikuk, dan dari dulu diam-diam naksir sahabat masa kecilnya, Nikki Freeman. Masalahnya, Bear tuh bukan tipe yang berani ngomong langsung. Jadi perasaannya cuma numpuk di dada, kayak file kerjaan yang nggak pernah dibuka-buka. Bahkan pas dia latihan ngungkapin cinta di sebuah rumah makan bareng seorang pelayan, dia masih kelihatan gugup banget. Kata-katanya berantakan, ekspresinya juga kayak orang yang baru sadar kalau hidupnya lagi di Zoom meeting. Pelayan itu malah nganggep usaha Bear lucu dan manis. Tapi sahabatnya, Ian, justru bilang kalau semua itu kebanyakan mikir. Menurut Ian, kalau Bear memang suka Nikki, ya bilang aja langsung. Jangan cuma latihan terus, kayak lagi audisi jadi pemeran utama, tapi nggak pernah naik panggung. Dan sebenarnya, omongan Ian itu sederhana banget. Tapi justru dari situ kita bisa lihat karakter Bear dengan jelas. Dia bukan orang yang berani ambil langkah. Dia lebih sering memendam perasaan sambil berharap semesta tiba-tiba kerja lembur buat bantu dia. Dan tanpa dia sadari, sikap kayak gitu bakal narik dia masuk ke masalah yang jauh lebih gila dari yang dia bayangin. I'm gonna try not to. Begitu pulang ke rumah, hidup Bear langsung kena tamparan realita. Dia nemuin kucing kesayangannya, Sandy, udah mati setelah nggak sengaja makan oksikodon miliknya. Adegan ini kelihatannya cuma sedih biasa. Tapi, sebenarnya film lagi ngasih petunjuk penting banget. Kematian Sandy bukan cuma momen bikin hati nyesek, obat yang sama nanti bakal punya peran besar di bagian akhir cerita. Dengan hati hancur, Bear buang tubuh Sandy ke kantong sampah. Lalu dia duduk sendirian di kamar, nangis, dan ngerasa kayak kehilangan satu-satunya teman yang benar-benar ada buat dia. Di tengah suasana sedih itu, Nikki menelepon. Dia cerita kalau dia berencana keluar dari pekerjaan mereka. Terus, Nikki juga ngeluh soal kalung kristal kesayangannya yang jatuh ke saluran air. Buat orang lain, itu mungkin cuma obrolan receh. Tapi buat Bear, hal kecil yang bisa bikin Nikki senang aja udah terasa penting banget kayak misi negara. Besoknya, Bear pergi ke toko antik buat cari pengganti kalung itu. Dan di sanalah dia nemuin sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kalung biasa. Sebuah benda kecil bernama One Wish Willow. I like this. Malam itu mereka datang ke acara trivia bareng Ian dan Sarah. Sepanjang acara, Bear terus cari momen yang pas buat ngomongin perasaannya ke Nikki. Tapi ya namanya juga Bear, niat ada, nyali, nggak ikut. Setelah acara selesai, dia nganter Nikki pulang. Nah, di situ kesempatan emas akhirnya datang. Tapi lagi-lagi, Bear malah gagal total. Bukannya bilang cinta, dia justru manggil Nikki dengan julukan masa kecil yang paling dia benci. Freaky Nikki. Nikki langsung bengong. Terus dia nanya langsung ke Bear. Apa kamu sebenarnya suka sama aku? Pertanyaan yang selama ini ditunggu, Bear akhirnya keluar juga. Tapi karena panik, otaknya kayak nge-freeze. Dia malah menyangkal semuanya. Nikki pun masuk rumahnya ninggalin Bear yang cuma bisa berdiri sambil nyesel setengah mati. Dalam keadaan kecewa dan frustrasi, Bear ngeluarin One Wish Willow. Tanpa mikir panjang, dia patahin benda itu. Lalu ngucapin satu permintaan sederhana. Aku ingin Nikki mencintaiku lebih dari siapapun di dunia. Kalimat itu kedengarannya romantis banget. Tapi justru disitulah awal dari semua kekacauan. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the fucking world. Di sini film mulai ngasih pesan pertamanya. Bear sebenarnya nggak minta uang, nggak minta kekuasaan, nggak minta hidup mewah atau rumah gede yang ada kolam renangnya. Dia cuma pengen dicintai sama orang yang selama ini dia suka. Tapi masalahnya, kalau perasaan dipaksa muncul lewat kekuatan yang nggak alami, itu masih bisa disebut cinta nggak sih? Atau jangan-jangan cuma obsesi yang nyamar jadi kasih sayang. Beberapa detik setelah permintaan itu selesai, pintu rumah Nikki kebuka lagi. Nikki keluar dan nyamperin Bear. Dan anehnya, sikapnya langsung berubah. Tatapannya beda. Nada bicaranya beda. Cara dia lihat Bear juga terasa jauh lebih intens, kayak habis update software cinta versi premium. Dia bahkan tiba-tiba nawarin diri buat pulang bareng Bear. Di perjalanan, Nikki cerita kalau ayahnya lagi sekarat karena kanker. Sesampainya di rumah Bear, dia malah minta nginep. Nggak lama kemudian, mereka mulai berciuman. Buat Bear,
Ini rasanya kayak mimpi yang akhirnya kejadian. Kayak semua doa, harapan, dan latihan ngomong di rumah makan itu akhirnya nggak sia-sia. Tapi pas suasana mulai romantis, wajah Nicky mendadak pucat, matanya menatap ke belakang tubuh Bear. Dengan suara gemetar, dia bilang, "Ada sesuatu di belakangmu." Film gak langsung nunjukin apa yang sebenarnya Nicky lihat. Dan justru itu yang bikin penonton makin penasaran. Karena sejak momen itu, Bear sadar kalau permintaannya memang terkabul. Tapi jelas bukan dengan cara yang normal. Dan apa yang bakal dilakukan Freaky Nicky setelah ini jauh lebih serem daripada yang bisa Bear bayangin. Doing? I know what you're trying to do. Besok paginya, Bear bangun dengan perasaan senang karena akhirnya berhasil mendapatkan hati Nicky. Tapi rasa bahagia itu cuma bertahan beberapa detik. Pas keluar kamar, dia ngelihat sesuatu yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Nicky ternyata udah ngambil bangkai Sandy dari tempat sampah. Kucing itu dibersihin, disusun rapi di lantai dapur, bahkan dibuatkan semacam memorial kecil. Bayangin aja, orang normal mana yang kepikiran ngelakuin hal kayak gitu. Yang lebih aneh lagi, Nicky sendiri kelihatan bingung. Dia bilang, rasanya seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah semua yang dia lakukan bukan benar-benar keinginannya sendiri. Awalnya Bear mencoba menganggap semua itu cuma perilaku aneh karena stres. Lagian, bukankah dia memang baru saja mendapatkan apa yang selama ini dia impikan? Sayangnya, Bear belum sadar kalau perempuan yang sekarang ada di depannya perlahan bukan lagi Nicky yang ia kenal sejak kecil. No, it's fucked up. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka berjalan sangat cepat. Terlalu cepat. Nicky jadi sosok yang selalu ingin berada di dekat Bear. Awalnya mungkin kelihatan romantis. Tapi lama-lama semuanya berubah jadi menyeramkan. Ian mulai curiga. Dia mencari tahu sendiri soal cerita yang disampaikan Nicky. Dan hasilnya bikin Bear kaget. Ayah Nicky ternyata sehat-sehat saja. Bahkan hubungan mereka juga tidak pernah akur. Artinya, semua cerita yang disampaikan Nicky hanyalah kebohongan. Belum selesai sampai situ. Ian juga membocorkan satu fakta yang lebih menyakitkan. Dulu Sarah pernah bertanya kepada Nicky soal Bear. Dan jawaban Nicky saat itu cuma satu. Bear itu seperti adik kecil buatku. Kalimat itu langsung menjelaskan kenapa selama bertahun-tahun Bear tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Karena jauh di dalam hati, dia sebenarnya sudah tahu kemungkinan ditolak jauh lebih besar. Having cancer, and he's healthy as a baby. Menurutku bagian ini penting banget. Film mulai menunjukkan kalau Bear sebenarnya nggak jatuh karena kutukan. Dia jatuh karena rasa tidak percaya diri yang selama ini dia simpan sendiri. Kalau saja dari awal dia berani jujur, mungkin semua kejadian mengerikan ini nggak pernah terjadi. Saat Bear mencoba menanyakan kebohongan soal ayahnya, Nicky langsung mengamuk di tengah restoran. Dia berteriak, melempar barang, menjadi pusat perhatian semua orang. Padahal beberapa menit sebelumnya, dia masih terlihat baik-baik saja. Malamnya keadaan justru semakin aneh. Bear terbangun dan melihat Nicky berdiri diam di sudut kamar. Nggak ngomong, nggak bergerak, cuma menatap Bear tanpa berkedip. Besok paginya, seluruh pintu rumah sudah dilakban dari dalam. Seolah Bear tidak boleh pergi kemana-mana. Nicky bahkan menyiapkan bekal makan siang. Sambil berdiri dengan senyum kosong, tubuhnya mengompol begitu saja. Di titik ini, Bear akhirnya sadar. Yang ada di rumahnya bukan lagi perempuan yang ia cintai, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tempat kerja, Bear membuka bekal yang dibuat Nicky. Awalnya terlihat seperti sandwich biasa, tapi begitu rotinya diangkat, di dalamnya ada kaki Sandy. Bear langsung muntah. Dalam keadaan panik, ia menelepon nomor yang tertera di One Wish Willow. Jawaban yang ia terima benar-benar menghancurkan harapannya. Permintaan yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan. Tidak ada tombol undo. Tidak ada refund. Satu-satunya cara mengakhiri kutukan adalah jika orang yang membuat permintaan itu meninggal. Saat operator mencoba menghubungkannya dengan Nicky yang asli, yang terdengar di telepon hanyalah suara jeritan. Seolah Nicky yang sebenarnya sedang terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Who is that? Nicky. Bear mulai mencoba menjauh, namun semuanya sudah terlambat. Di sebuah pesta bersama Ian dan Sarah, Nicky berubah semakin brutal. Sesekali Nicky yang asli memang berhasil muncul. Ia bahkan sampai melukai wajahnya sendiri sambil berusaha mengambil alih tubuhnya. Sebelum Bear sempat memahami semuanya, Nicky yang asli memohon sesuatu. Kalau aku tertidur, bunuh aku. Kalimat itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan semua ini. Sayangnya, Bear tidak sanggup.
dia masih terlalu mencintai Nikki. Dan justru rasa cinta itulah yang akhirnya menghancurkan semuanya. Saat Bear bertemu Sarah untuk mencari bantuan, Freaky Nicky tiba-tiba datang. Tanpa banyak bicara, ia menghantam kepala Sarah berkali-kali ke batu bata, sampai Sarah tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Yang lebih mengejutkan, Bear yang shock akhirnya ikut membantu menyembunyikan mayat Sarah. Disinilah Bear resmi kehilangan semua kendali atas hidupnya. She's sleeping. It's me. Bear mencoba segala cara. Ia membeli One Wish Willow baru, meminta Ian membuat permintaan untuk membatalkan kutukan. Namun, semuanya gagal. Situasi justru berubah semakin kacau. Ian ikut tewas. Dan Bear akhirnya sadar, satu-satunya orang yang bisa mengakhiri semua ini hanyalah dirinya sendiri. Ia memilih meminum oksikodon dalam jumlah besar. Obat yang sama, yang sejak awal telah membunuh Sandy. Sebelum Bear meninggal, Freaky Nicky mematahkan One Wish Willow miliknya sendiri. Permintaannya sederhana. Ia ingin Bear mencintainya. Mereka berciuman untuk terakhir kalinya. Dan beberapa saat kemudian, Bear mengembuskan napas terakhirnya. Begitu Bear meninggal, kutukan dari permintaan pertama akhirnya ikut menghilang. Nicky kembali menjadi dirinya sendiri. Tetapi semuanya sudah terlambat. Orang yang selama ini berusaha mendapatkan cinta, justru kehilangan hidupnya sendiri. Menurutku, Obsession sebenarnya bukan film tentang kisah cinta. Film ini adalah cerita tentang bagaimana obsesi bisa menyamar sebagai kasih sayang. Bear tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Ia cuma ingin dicintai. Tetapi ketika cinta dipaksa hadir dengan cara yang salah, yang lahir bukanlah kebahagiaan, melainkan kehancuran. Dan mungkin pelajaran paling besar dari film ini sederhana. Kalau seseorang memang tidak mencintai kita, memaksanya bukan akan membuat hubungan itu berhasil. Justru bisa menghancurkan hidup dua-duanya. Kalau kalian ada di posisi Bear, apakah kalian akan menggunakan One Wish Willow sejak awal? Atau lebih memilih menerima kenyataan meskipun harus patah hati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.